saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman semua, pada pagi ini kita akan mendengarkan presentasi sekaligus diskusi dari kelompok Thailand. Untuk tema presentasi dari kelompok Thailand itu adalah Get to Know Thailand. Untuk anggota kelompoknya itu ada saya sendiri, Alisa Delia. Yang kedua ada Jahira Safa, yang ketiga ada Elmi Wandani, dan yang keempat ada Amin Rais. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yakni profil negara Thailand. Mohon maaf sebelumnya, untuk poin presentasi kami itu yang pertama ada pembukaan, kemudian profil Thailand, yang ketiga kondisi geografis Thailand, yang keempat sejarah singkat Thailand, yang kelima kondisi ekonomi Thailand, dan yang keenam sosial budaya Thailand. Sebelum kita mulai ke pembahasan yang kedua, untuk membuka acara ini, marilah kita membaca Bismillah bersama-sama. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja mendengarkan presentasi dari kelompok Thailand. Kepada Elmi, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang profil negara Thailand. Nama lengkapnya ialah Kerajaan Thailand atau Kingdom of Thailand. Bentuk pemerintahannya yaitu monarki konstitusional dan kepala negaranya yaitu Raja Wachiralongkorn yang menjabat sejak 1 Desember 2016. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha menjabat sejak 25 Agustus 2014 dan ibu kotanya ialah Bangkok. Next. Terus selanjutnya ialah suku bangsa etnis Thailand sekitar 97,5% dan Myanmar 1,3% dan lain-lainnya yaitu 1,1%. Dan bahasa resminya ialah bahasa Thailand, agamanya Buddha 94,6%, Islam 4,3%, Kristen 1,1% dan lain-lainnya 0,1%. Mata uangnya Baht, hari nasionalnya 5 Desember 1927, yaitu hari lahir Raja Phumipon. Terus lagu kebangsaannya Pengchathai atau National Anthem of Thailand. Pendapatan per kapitanya 17,900 US dollar, terus pendapatan domestiknya sekitar 1,235 triliun US dollar dan luas wilayahnya 513,120 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 68.858 jiwa yang pada negara Thailand sendiri itu memiliki batas-batas negara secara politik sebagai berikut, yaitu pada timur ada negara Laos dan Kamboja, barat ada negara Myanmar dan Laut Andaman, terus utara ada negara Laos dan Myanmar, serta selatan ada negara Malaysia dan Teluk Siam. Negara Thailand sendiri merupakan negara satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh Eropa. Terus Thailand memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional yang dimana mengakui raja, ratu, dan kaisar sebagai kepala negara monarki. Dan monarki konstitusional ini adalah monarki yang modern, biasanya itu menggunakan konsep trias politikal atau politik tiga serangkai. Ini berarti raja adalah hanya ketua simbolis cabang eksekutif. Negara Thailand sendiri memiliki 77 provinsi dan aktif dalam mengikuti organisasi internasional.
Kondisi geografis Thailand. Secara geografis itu negara Thailand terletak pada koordinat 15.00 dan 100.00. Sedangkan secara astronomis negara Thailand itu terletak di antara 50 lintang utara dan 200 sampai 210 lintang selatan dan 970 dan sampai 1060 posisi astronomi ini menyebabkan negara Thailand beriklim tropis. Ada 3 musim di Thailand kecuali di bagian selatan, yaitu musim dingin, musim panas, musim hujan, musim dingin, dan musim dingin dimulai dari bulan November sampai Februari. Next. Fisiografis negara Thailand. Secara fisiografis, negara Thailand itu merupakan negara yang memiliki keadaan fisik yang cukup beragam. Secara garis besar, negara Thailand itu dibagi menjadi 5 wilayah fisik, yaitu wilayah utara. Wilayah utara ini terdiri dari barisan pegunungan dengan ketinggian rata-rata 1.200 meter di bawah permukaan laut, serta dilalui Sungai Ping sekitar 550 km, Buang 335 km, Yom sekitar 555 km, Nak 672 km. Sebagian besar daerah pegunungan ini merupakan hutan hujan tropis yang banyak menghasilkan kayu-kayu bermutu seperti kayu jati, tetapi pohon tersebut mulai banyak ditebangi hingga pemerintah menjatuhkan hukuman bagi yang menebang secara liar. Terus ada wilayah timur laut. Wilayah timur laut ini tuh terdiri dari dataran tinggi yang disebut dataran tinggi Korat dengan ketinggian rata-rata 200 meter. Tanah di daerah ini tuh kurang subur, berpasir dan jarang turun hujan kecuali pada saat musim hujan di bulan Juni sampai Oktober. Sehingga daerah ini tuh memiliki sedikit daerah pertaniannya karena banyak wilayah yang berupa padang rumput dan semak belukar. Ada juga wilayah Timur Tengah. Wilayah ini dianggap sebagai jantungnya negara Thailand karena apa? Pada dasarnya daerah ini tuh merupakan tapak tanah yang dilewati oleh Sungai Chao Phraya dan Pasak yang hampir seluruhnya datar dan mengalir ke Teluk Thailand. Daerah ini merupakan daerah yang paling subur sehingga dikembangkan proyek irigasi serta kanal yang menjadikan daerah ini sebagai tempat pertanian utama gitu. Terus ada wilayah selatan, merupakan semenanjung yang berhubungan dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Terdapat tanah genting kera dataran paling sempit di Thailand. Semenanjung Thailand bagian selatan banyak bukit-bukit rendah sampai di perbatasan Malaysia yang dilalui oleh sungai Mekong, Paceburi, Tapi, sama Patani. Terus ada pantai timur. Secara geografis, wilayah ini terletak di sepanjang bagian paling selatan di timur laut Thailand dan tidak berpisah dengan bagian timur laut Thailand tersebut. Secara administratif, wilayah ini berdiri sendiri, tetapi secara geografis wilayah ini memang masuk dalam wilayah timur laut Thailand. Next. Dalam presentasi kali ini setiap sesi kami akan menghadirkan fun fact terhadap Thailand. Thailand di sini pernah disebut sebagai negara Venesia dari timur. Karena apa? Karena hal ini disebabkan banyaknya bangunan asli yang dibangun di atas pegunungan, di atas Sungai Chao Phraya, serta banyaknya kanal berbelok-belok yang menjadi faktor penting dalam kegiatan perdagangan Bangkok. Serta setiap tahun ada festival yang didedikasikan sepenuhnya untuk monyet di Thailand. Satu lagi di pada bulan November ada penjamuan monyet Lapoburi tahunan yang diselenggarakan di depan kuil Praprang Sangyo di Provinsi Lapoburi. Penduduk setempat itu mengundang lebih dari sekitar 600 monyet
untuk berpesta prasmanan dengan lebih dari 2 ton makanan lezat yang semuanya didedikasikan untuk monyet, serta rumah bagi kelezatan dengan harga selangit yang terbuat dari air liur. Air liur di sini itu bukan air liur manusia ya, tapi dari burung walet jantan yang tinggal di gua, dan merupakan salah satu makanan yang paling mahal didambakan dan dicari di seluruh dunia. Mungkin tidak untuk semua orang, tapi sarang-sarang ini tuh dikumpulkan dari gua-gua di Thailand dan dikenakan biaya lebih dari sekitar 900 US dollar per pon. Sarang ini berbahaya untuk dipanen karena susah payah disiapkan dan menurut pengobatan tradisional Tiongkok memiliki daftar manfaat kesehatan yang panjang dan luas bagi mereka yang mampu membeli hidangan ini. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Elmi untuk presentasinya. Selanjutnya itu kita akan mendengarkan sejarah Thailand yang akan dijelaskan oleh Amin Rais. Kepadanya saya persilahkan. Pada diskusi kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah Thailand. Kalau mengenai sejarah Thailand itu udah seperti yang kalian di screen, itu ada 4 kerajaan yang pernah memimpin Thailand itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke 4 kerajaan tersebut atau latar belakangnya kerajaan tersebut dan lain sebagainya, terlebih dahulu kita harus mengetahui asal-usul dari Thailand itu sendiri. Nah, menurut kutipan dari e-book yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia bahwa asal-usul mengenai bangsa Thai itu ada 2 pendapat. Ada yang menyatakan bahwa bangsa Thai itu datang dari Cina, dari barat daya Cina, kemudian berimigrasi ke China. Dan ada juga yang menyatakan bahwa suku Thai ini sudah tinggal di Asia Tenggara atau di Thailand itu sendiri. Nah, sedangkan Cina, Vietnam, dan suku-suku lain itu hanya berimigrasi ke Thailand itu sendiri. Nah, sepertinya yang kalian di screen bahwa ada 4 kerajaan. Kerajaannya itu pertama adalah kerajaan Sukhothai, yaitu pada tahun 1238 sampai 1438. Berdirinya kerajaan Sukhothai pada awal abad ke-12 adalah awal mula dari konsep monarki atau kerajaan yang dipimpin yang apa-apa harus kayak dia ini bersifat absolut. Semua itu berada di tangan raja. Nah, untuk kerajaan Sukhothai ini ada 8 raja yang telah memimpin. Nah, ada juga dalam kerajaan Sukhothai ini juga awal ditemukannya huruf-huruf Thai yang pertama. Ini tidak luput dari perjuangan Raja Ramkhamhaeng pada tahun 1283. Selanjutnya ialah kerajaan Ayutthaya, itu antara 1350 sampai 1767. Nah, ini terbentuk dari 2 dinasti, yaitu Lawu Ayutthaya dan Suphan Pham, terletak di Lembah Chao Phraya, wilayah tengah yang merupakan pusat perdagangan internasional Thailand. Sebelumnya, kalau ada suara saya terputus-putus, mohon diinterupsi ya. Soalnya ada gangguan jaringan sedikit. Nah, selanjutnya adalah kerajaan Thonburi. Uniknya kerajaan Thonburi ini adalah dia hanya sebagai dikenal dengan panci batu loncatan atau kayak menyaingi dari kerajaan yang dulu Thailand itu sendiri itu dikuasai oleh kerajaan Burma. Nah,
Ini kerajaan itu adalah berdirinya hanya 15 tahun. Nah, kemudian setelah 15 tahun kemudian adalah maka digantikan dengan kerajaan Ratanaposting atau dinasti Cakri sampai sekarang dia. Dimulai dari tahun 1982 sampai sekarang. Dimana sekarang itu dipimpin oleh Raja Rama ke-10. Nah, dari permulaan dari ini juga bahwa dipindahkan juga tempatnya dari awalnya itu dari Thonburi atau Krungthon ke Bangkok Krang Thread tahun 1782, dan pada pemerintahan Raja Praputayotpha Chulalok dikenal sebagai Raja Rama pertama. Dan ini juga tuh ya mulainya kayak harus setiap raja yang menjadi memimpin Thailand ya dinamakan Raja Rama. Nah, adapun kerajaan, nama-nama kerajaan yang dipimpin di dinasti Cakri ini adalah pertama adalah itu raja pertama adalah Praputayotpha Chulalok, kemudian Praputaloetla Naphalai antara tahun 1809 sampai 1824, raja ketiga itu 1824 sampai 1851. Ya, nah karena agak panjang sejarahnya, maka saya loncat aja di mana pada raja ketiga itu ada kemajuan negara Thailand di sektor ekonomi. Sedangkan raja keempat, Raja Rama keempat, ada kayak kebijakan politik bebas terbuka dengan kehadiran negara-negara barat dalam upaya menghindari penjajahan seperti Burma oleh Inggris dan Indochina oleh Prancis. Nah, ini sangat bagus nih kalau gaya politik Thailand, sehingga mungkin ada nanti yang dijelaskan oleh teman saya mengenai julukan bahwa Thailand itu tidak pernah, tapi nanti dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Nah, dalam Raja Rama V ini ada hubungan diplomasi, mereka membuka hubungan diplomasi, diantaranya itu adalah Portugal, Amerika Serikat, Swedia, dan Italia. Nah, ini adalah sejak awal-awal abad ke-15, 18, dan puncak akhirnya itu abad pokoknya itu 15 dan 18. Coba ulang. Nah, yang kedua adalah sejarah masuknya Thailand di Asia. Seperti yang kita ketahui bersama. Tapi kayaknya Thailand di Asia. Itu sudah tahu ya, kalau kontribusi, kalau deklarasi ASEAN itu dilakukan di Bangkok, Thailand, 8 Agustus 1997. Ini juga bahwa kok bisa sih deklarasinya di Thailand? Itu kan pertanyaannya. Nah, ini adalah salah satu kontribusi Thailand dalam membangun bangsa atau kawasan, ketakutan akan komunisme, berkurangnya juga kepercayaan kekuatan eksternal dengan pengampunan kelompok militer. Itu adalah salah satunya. Kenapa sih Thailand itu mau bergabung mau berdiri di ASEAN, mau bergabung ya di ASEAN. Nah, yang selanjutnya adalah konflik di Thailand. Nggak cuma Indonesia yang konfliknya antara konflik agama, tapi Thailand juga ternyata ada konfliknya. Tapi menurut referensi yang saya dapat ada dua itu ya, ada pro dan kontranya. Ini mana adalah sebenarnya konflik ini adalah konflik ya separatis, kayak misalnya contoh kasusnya itu di Papua, seperti di Indonesia, bahwa ada kayak mereka tuh mau tidak terikat dengan
Thailand atau pemerintahan Thailand. Nah, seperti yang dijelaskan di screen juga, karena ada forceful assimilation. Mereka, pemerintah Thailand, melarang etnis Melayu Muslim di Thailand Selatan untuk menggunakan bahasa Melayu, dan mereka juga mau memperluaskan agama, berarti itu kayak ya genocide-nya mereka, ya supaya Melayu Muslim ini nggak berkembang di Thailand seperti yang dilakukan oleh China. Tapi itulah sebenarnya. Ini adalah sejarah keterlibatan Thailand dalam organisasi regional maupun luar ASEAN itu sendiri. Nah, yang paling penting adalah ini di antara ini di ASEAN yang kedua. Pertama adalah ASEAN Regional Forum. Nah, ASEAN Regional Forum adalah suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 sebagai suatu wahana bagi dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan kawasan, serta untuk membahas dan menyamakan pandangan antara negara-negara peserta RAF untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. Nah, ini yang menjadi salah satu alasan Thailand juga masuk di situ. Nah, adapun 11 di antaranya itu kayak APEC, itu dan lain sebagainya, seperti bisa baca di sini juga UNESCO dan lain sebagainya. Nah, terakhir adalah fun fact tentang Thailand. Sebelumnya saya mau klarifikasi bahwa konflik antara si Melayu ini hanya terjadi di Patani, sedangkan penduduk Muslim ini bukan di mayoritas ya, melainkan minoritas, tapi mereka Muslim Melayu ini cenderung ke empat daerah, maksudnya 4 wilayah, yaitu Patani, Yala, Narathiwat, Satun. Ini juga yang menyatakan bahwa kan ini kan terjadi di Patani kan, sedangkan di Yala, Narathiwat dan Satun itu mereka nggak ada konflik sama sekali sama pemerintah Thailand. Jadi lebih yang menguatkannya di wilayah Patani ini adalah separation, tahu itu merdeka. Dan fun fact-nya adalah Thailand memiliki raja paling lama memerintah di dunia. Nah, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, kalau Thailand mulai berdiri Thailand itu mulai dari tahun 1238. Nah, itu panjang banget. Yang kedua adalah siapapun yang menyentuh kepala, entah itu dari anak atau dewasa, itu dianggap tidak sopan. Ini mungkin sama ya budaya di Indonesia juga. Seperti di Korea mungkin sama. Nah, nama seremonial Bangkok adalah salah satu nama terpanjang di dunia. Ini fun fact-nya. Kan tadi saya jelasin bahwa nama Bangkok itu singkatnya itu dari hanya Krung Thep ya. Kalau dari aslinya itu saya copy paste ya. Ini asli nama Bangkok itu Krung Thep Manakon Amon Ratanakosin Mahitara Aitaya Mahadilokop Noprahat Racanatani Burirom Udom Racaniwet Mahasatana Amon Piman Awatasati Sakatia Sanukam Prasik. Nah, ini nanti yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya.
Dari saya sendiri mungkin ini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kemudian saya alihkan screen ini ke moderator. Pada Lisa, silakan. Terima kasih kepada Amin. Selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi ekonomi Thailand yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ya, kondisi ekonomi Thailand sebelum kita masuk ke dalam apa saja sih tantangan yang dihadapi Thailand, tantangan yang dihadapi ekonomi Thailand, terus juga potensinya. Kita akan berkenalan dulu dengan ekonomi Thailand itu sendiri. Jadi Thailand itu adalah ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia. Nah, ini tuh dibuktikan dengan pendapatan per kapitanya di tahun 2018 yang sebesar 7.273,56 US dollar. Namun jika dihitung berdasarkan PDB per kapita, Thailand ini menempati urutan keempat di Asia Tenggara. Namun kalau dari besarnya ekonomi itu menempati urutan kedua di Asia Tenggara. Kemudian pada Juli 2018, cadangan internasional Thailand itu mencapai angka 237,5 miliar US dollar, di mana ini menjadikan dia tuh sebagai negara dengan cadangan internasional terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Kemudian yang ketiga, mata uang Thailand atau baht itu menduduki peringkat ke-10 sebagai mata uang pembayaran dunia yang paling sering digunakan pada tahun 2017. Jadi dari sini kita bisa ngelihat ya teman-teman, kalau ekonomi Thailand itu cukup besar dan cukup diperhitungkan lah di Asia Tenggara itu. Baik, selanjutnya adapun sektor-sektor penting di ekonomi Thailand, di mana yang pertama itu sektor ekonomi Thailand itu didominasi oleh sektor industri yang menyumbang 39,2% dari PDB negara. Kemudian yang kedua itu ada sektor jasa yang menyumbang 24,9% PDB. Yang ketiga ada perdagangan dengan 13,4% PDB. Kemudian ada komunikasi 9,8% dari PDB negara. Yang kelima itu ada pertanian yang menyumbang 8,4% dari PDB negara. Dan yang terakhir itu ada konstruksi dan tambang dari yang menyumbangkan 4,3% dari PDB negara. Jadi bisa kita lihat juga kalau sektor yang paling mendominasi di Thailand itu adalah sektor industri dan jasanya gitu, yang paling memberikan sumbangsi besar kepada devisa negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang jatuh bangun ekonomi Thailand. Jadi meskipun Thailand itu tadi disebutkan kan kalau dia itu nggak pernah ada intervensi, nggak pernah dijajah oleh negara Eropa gitu. Tapi ada hal-hal internasional yang mempengaruhi ekonomi Thailand gitu, yang dalam beberapa dekade terakhir, di mana pernah terjadi krisis keuangan global di tahun 1998 dan 2008 yang saat itu juga mempengaruhi ekonomi di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Nah, salah satunya Thailand juga mengalami krisis keuangan ini. Kemudian yang kedua itu ada kudeta pada tahun 2006 di Thailand yang juga memberikan dampak pada perekonomian Thailand. Dan yang ketiga itu pernah ada banjir besar pada tahun 2011 yang benar-benar merugikan ekonomi Thailand gitu. Namun meskipun serangkaian tragedi ini terjadi di Thailand ini diakui teman-teman oleh Bank Dunia sebagai salah satu kisah sukses pembangunan besar dalam hal sosial dan pembangunan. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa Bank Dunia bisa mengatakan Thailand itu salah satu kisah sukses besar? Hal ini dibuktikan dengan walaupun pendapatan nasional atau GNI per kapitanya masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara di dunia lainnya, yakni dan peringkat ke-83 dalam indeks pembangunan manusia, tapi presentasi orang di bawah garis kemiskinan secara nasional itu menurun dari 65,26% di tahun 1988 menjadi hanya 8,61% di tahun 2016. Nah, ini kan di tahun 2016. Jadi
angka ini tuh terus menurun hingga tahun 2021 ini. Kemudian selain garis kemiskinan yang bisa dikurangi oleh pemerintah Thailand, Thailand juga salah satu negara dengan angka pengangguran terendah di dunia. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang meningkatkan ekonomi Thailand. Jadi ada 5 faktor yang meningkatkan ekonomi nasional Thailand. Yang pertama itu adalah reformasi pada sektor perdagangan dan pembangunan infrastruktur. Ini sama halnya dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya ya yang dari sektor pertanian kemudian beralih ke sektor perdagangan dan infrastruktur. Dan ternyata ini tuh berhasil di Thailand sehingga meningkatkan perekonomian Thailand. Kemudian yang kedua itu ada pergeseran menuju sektor manufaktur berteknologi tinggi yang masih berkaitan sama reformasi perdagangan itu dan pembangunan infrastruktur. Kemudian yang ketiga itu adalah sektor jasa yang semakin dipimpin secara kuat oleh pemerintah. Itu bisa dilihat dari sektor jasa yang menyumbangkan devisa negara tertinggi kedua tadi ya di Thailand. Terus yang keempat itu ada adopsi teknologi untuk menunjang kehidupan perekonomian di Thailand, dan yang keempat itu ada kekuatan ekspor. Nah, jadi ekonomi Thailand itu sangat bergantung pada ekspor di negara mereka. Bahkan pada tahun 2019 kegiatan ekspor Thailand itu menyumbangkan sekitar 60% dari PDB negara, kegiatan ekspor ini. Nah, ini tuh menjadikan Thailand sebagai salah satu negara pengekspor terbesar komoditi-komoditi unggulan dunia di tahun 2019. Ini menurut data dari PAO. Kemudian Thailand ini juga menjadi negara dengan ekspor beras terbesar di dunia, di mana 3-5% beras dunia itu berasalnya dari Thailand. Selain beras, Thailand itu juga mengekspor ikan, ya produk itu hasil ikan mereka yang mencapai 6,4 miliar US dollar pendapatan dari ekspor ikan mereka gitu. Bahkan 90% dari produksi negara itu berakhirnya di kegiatan ekspor. Jadi kegiatan ekspor ini emang benar-benar hal yang meningkatkan ekonomi. Selanjutnya itu adalah tantangan ekonomi Thailand. Setelah tadi kita mendengarkan apa aja sih potensi dan faktor-faktor yang meningkatkan ekonomi Thailand, kita akan sedikit melihat tantangan ekonomi Thailand. Jadi ada 4. Yang pertama itu ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Ini sepertinya sama halnya dengan yang terjadi di negara-negara dengan wilayah yang cukup besar gitu ya, seperti Indonesia. Jadi ada ketidakseimbangan antara wilayah timur dan barat. Nah, itu juga terjadi di Thailand, di mana pertumbuhan ekonomi itu hanya besar di pusat ibu kotanya yaitu Bangkok, sedangkan di wilayah-wilayah pinggiran lainnya itu masih kurang pertumbuhan ekonominya. Kemudian yang kedua itu penyerapan tenaga kerja yang masih didominasi oleh sektor pertanian. Nah, ini tuh jadi masalah karena tadi kan kita lihat kalau sektor yang paling memberikan kontribusi besar pada devisa negara itu kan dari sektor industri dan jasa. Tapi di sini penyerapan tenaga kerja itu masih didominasi oleh sektor pertanian. Jadi ada kekurangan tenaga kerja di sektor industri dan jasa. Kemudian yang ketiga itu adalah utang rumah tangga yang masih tinggi. Utang rumah tangga yang masih tinggi ini disebabkan oleh pemberian kredit oleh pemerintah kepada usaha-usaha yang ada di Thailand. Nah, sehingga ini tuh pemberian kredit yang murah ini tuh justru malah meningkatkan utang rumah tangganya Thailand kayak gitu. Terus yang keempat itu adalah produktivitas yang masih rendah. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada fun fact dari negara Thailand, di mana yang pertama itu semua pria di Thailand itu pernah menjadi biksu Buddha.
Kemudian yang kedua itu ada Festival Vegetarian Phuket di Thailand. Yang ketiga itu Thailand itu adalah pengekspor anggrek nomor 1 di dunia. Jadi meskipun jenis anggrek itu yang paling banyak ada di Indonesia, tapi eksportir anggrek itu adanya justru di Thailand sebagai nomor 1 di dunia. Kemudian yang keempat, menghormati keluarga kerajaan itu adalah hal yang sangat penting dan serius di Thailand. Jadi raja itu, keluarga kerajaan itu sangat diagung-agungkan kalau di Thailand. Baik, selanjutnya saya mencoba menjelaskan mengenai sosial budaya Thailand. Slide selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya adalah kelompok etnis. Jadi, suku terbesar di negara Thailand itu adalah suku Thai. Suku Thai ini mencakup 36% dari total populasi penduduk di Thailand. Dalam sejarahnya juga, suku Thai secara pusatnya ini memiliki dominasi dalam pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Lalu suku Thai ini memiliki sub-suku, yaitu di utara dan selatan, yang masing-masing mencakup 8% dari total populasi Thailand. Jadi nenek moyang orang Thailand pertama kali memasuki bagian tengah daratan Asia Tenggara sekitar tahun 1000 Masehi dan mulai mendirikan kerajaan-kerajaan pada abad ke-13. Pernah juga diperkirakan bahwa nenek moyang orang Thailand ini berasal dari Cina Barat Daya, tetapi bukti secara linguistik itu muncul yang menempatkan rumah asli bagi orang-orang berbahasa Thai di tempat yang saat ini itu disebut sebagai Vietnam Barat Laut. Jadi suku Thai yang menetap di daerah yang sekarang menjadi milik Thailand membawa serta karakteristik budaya yang dibentuk dengan kontak oleh orang Cina gitu. Lalu mereka tuh dipengaruhi oleh bangsa Khmer dan Mon yang secara tradisi berasal dari India. Orang Thai itu jadi dominan pada abad ke-13 yang akhirnya menggabungkan warisan secara linguistik, budaya, dan sosiopolitik nenek moyang atau leluhur Thai dengan agama Buddha untuk membentuk apa yang akan menjadi budaya khas Thailand sekarang. Selanjutnya adalah selain kelompok Thai inti tersebut, ada juga etnis Cina yang berjumlah besar sekitar 6-14% dari populasi penduduk Thailand. Penduduk etnis Cina ini berperan penting dalam kehidupan ekonomi, dalam bisnis, dan perdagangan di Thailand. Penduduk etnis Cina ini berbaur dengan penduduk Thai melalui pernikahan antar suku. Jadi Thailand itu sudah banyak menarik sejumlah besar imigran dari negara-negara tetangga sejak pertengahan abad ke-19 karena ekspansi ekonomi Thailand dan juga pergolakan politik di tempat lain di Asia. Jumlah imigran terbesar sejauh ini itu berasal dari Cina dan mereka itu merupakan minoritas yang paling signifikan di Thailand. Di pusat-pusat komersialnya ibu kota Thailand, Bangkok, dan kota-kota lain juga, orang-orang keturunan Tionghoa ini menjalankan perusahaan komersial dan bekerja sebagai perantara hingga pemilik toko. Jadi pada awal 1900-an, sekitar 1/7 dari populasi negara itu dapat diidentifikasikan sebagai orang Tionghoa. Nah, sebagian besar orang keturunan Tionghoa di Thailand sekarang ini, di kontemporer yang sekarang ini telah berasimilasi dengan budaya Thailand dan sebagian besar itu sudah mengadopsi bahasa Thai sebagai bahasa utama dan juga beragama Buddhis Theravada seperti mayoritas penduduk Thailand. Etnis Cina ini sendiri berasimilasi yang dikenal dengan nama Sino-Thailand. Namun masih ada sejumlah kecil orang yang dikenali dengan Cina karena bahasa yang mereka gunakan juga pekerjaan yang mereka ikuti gitu. Meskipun ada diskriminasi terhadap orang Cina di paruh pertama abad ke-20, Sino-Thailand itu memainkan peran utama yang seperti saya bilang tadi, nggak hanya dalam ekonomi tapi juga politik, karena dilihat dari sejak tahun 1990-an, banyak Perdana Menteri dan mayoritas anggota parlemen itu orang Cina dan nenek moyangnya juga merupakan keturunan Tionghoa. Selanjutnya adalah kelompok suku bangsa di Thailand yang lebih kecil, itu juga berdiam di perbatasan Thailand, diantaranya suku San, Putai, dan Sek. Ada juga suku Khmer yang merupakan pengungsi dari Kamboja yang datang ke Thailand saat perang. Ada juga suku Melayu di Semenanjung Malaya di Thailand, lalu suku Karen, suku
Meo atau Hmong, dan suku-suku yang lebih kecil tinggal di daerah utara dan barat laut Thailand. Mereka itu dikenal dengan sebutan penduduk bukit yang tinggal karena tinggal di perbukitan. Lalu suku Karen sendiri dikenal sebagai suku leher panjang karena tradisinya memakai kalung untuk memanjangkan leher. Selanjutnya adalah agama di Thailand. Jadi bisa dilihat dalam tabel yang ditampilkan, maka mayoritas orang Thailand itu menganut agama Buddha, lebih tepatnya itu Buddha Theravada. Nah, tradisi Buddha Theravada ini datang ke Thailand dari Sri Lanka, kemudian disebar oleh orang-orang di Myanmar, Laos, Kamboja, bagian selatan Cina, hingga selatan Vietnam. Selain Buddha, juga terdapat agama-agama lain yang menjadi dominan ditemukan di Thailand, yaitu sebuah minoritas kecil yang signifikan adalah Muslim. Muslim ini banyak hidup terutama di Thailand Selatan, tetapi juga di sekitar Bangkok. Lalu ada agama di Thailand yang memasukkan kepercayaan dan praktik dari agama Hinduisme, meskipun hanya sedikit umat Hindu di Thailand, tetapi unsur-unsur agama Hindu itu umum di Thailand, karena dilihat sejak abad ke-16, pengadilan di Thailand itu telah melibatkan para Brahmana untuk mengawasi beberapa ritus rumit yang terkait dengan sistem pemerintahan di Thailand. Lalu juga ada Kristen di sini, Christian. Meskipun misionaris Kristen pertama kali datang ke Thailand itu pada abad ke-16, hanya sebagian kecil orang di Thailand yang pindah ke Katolik Roma atau Protestan, dan kebanyakan orang Kristen ini adalah anggota etnis minoritas, terutama Sino-Thailand tadi. Dan agama-agama lain seperti folk religion, Jews, sama unaffiliated. Selanjutnya kita masuk ke dalam bahasa Thailand. Jadi di Thailand bahasa utamanya disebut bahasa Siam atau Siamis, bahasa lisan dan sastra standar Thailand, yang juga termasuk dalam rumpun bahasa Thai di Asia Tenggara. Jadi ini sebagian besar didasarkan pada dialek Bangkok. Tetapi di dalam Thailand juga ada dialek-dialek lainnya yang sebagian besar itu beda nadanya sampai pada saraf daerah-daerah besar lain di Thailand. Misalnya tuh kayak di timur laut, tepatnya di Ubon Ratchathani sama Khon Kaen ada sendiri dialeknya. Lalu di utara seperti Chiang Mai dan Chiang Rai, selatan dialek selatan di Songkhla atau Nakhon Si Thammarat, dan dialek timur laut yang mirip dengan bahasa Laos. Ya, selanjutnya masuk kepada di sini, Thailand itu sering disebut sebagai the land of smiles atau negeri senyuman. Thailand itu dikenal dengan sikap ramah dan hangat dari budaya dan masyarakatnya. Jadi menjadi kerajaan Asia yang secara historis otonom, Thailand ini secara signifikan dipengaruhi oleh tradisinya agama Buddha dan monarki secara historis dipandang sebagai sumber ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat, dan terus bertindak sebagai simbol persatuan bagi rakyat Thailand. Namun budaya juga mengakomodasi praktik dan nilai kontemporer. Jadi banyak orang Thailand itu menganut ide-ide progresif karena negara mereka yang telah mengglobal juga. Yang tercermin bisa dilihat dari ibu kota negara mereka di Bangkok. Kebiasaan tradisional orang Thailand pada saat modernitas itu mengubah sejumlah image dan sejumlah besar tradisi atau banyak tradisi yang menghilang dan disesuaikan dengan kehidupan yang modern. Namun dalam hal sosial yang berakar dalam budaya kuno, untuk menghindari konflik itu terdapat penekanan utama dalam kehidupan sehari-hari orang Thailand. Nah, salah satu yang paling khas juga di Thailand itu ucapan perpisahan atau pengakuan itu datang dalam beberapa bentuk yang mencerminkan status relatif dari mereka yang terlibat. Jadi umumnya salam seperti melibatkan gerakan doa dengan tangan, dan juga termasuk membungkuk menjadi suatu kebiasaan di Thailand. Selanjutnya, masuk kepada kebiasaan-kebiasaan di Thailand. Yang pertama adalah harmoni dan rasa hormat, terlepas dari kenyataan bahwa Thailand itu sedang dipromosikan sebagai negara dengan tujuan wisata pesta. Masyarakat Thailand itu cukup sederhana dan konservatif, seperti banyaknya budaya Asia lain, kayak
konsep wajah di sana itu penting. Konsep wajah ini adalah salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi cara orang Thailand berperilaku, berinteraksi satu sama lain. Nah, konsep wajah ini ngacu pada reputasi, martabat, dan kehormatan seseorang. Jadi melalui tindakan seperti muji orang, menunjukkan rasa hormat, dan meningkatkan harga diri orang lain itu dapat mempertinggi wajah dalam konsep wajah ini. Lalu dalam budaya yang memiliki kesadaran akan konsep wajah, individu itu biasanya bertindak dengan sengaja dan menahan diri untuk melindungi harga diri dan persepsi rekan mereka atau yang terlibat dalam percakapan. Secara umum, perilaku konservatif itu kan norma karena orang itu ingin menjaga keharmonisan antara satu sama lain dan menunjukkan kepada semua orang jumlah rasa hormat yang pantas mereka terima. Jadi untuk alasan ini ya, pengunjung yang datang ke Thailand itu harus hati-hati dan tidak berusaha untuk tidak menciptakan konflik. Lalu di Thailand itu menunjukkan dan menampilkan kasih sayang di depan umum itu dianggap tidak umum dalam masyarakat tradisional Thailand, khususnya antara kekasih gitu. Lalu seperti yang terdapat di fun fact pembicara sebelumnya juga, norma sosial di Thailand itu menyatakan kalau menyentuh kepala seseorang itu dapat dianggap kasar dan juga nggak sopan gitu kalau menempatkan kaki di atas kepala orang lain, termasuk jika orang itu berstrata sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah hierarki loyalitas. Nah, banyak interaksi sosial di antara orang Thailand tuh memperhitungkan status individu lain terhadap diri sendiri. Misalnya usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Jadi dalam hampir semua kasus, bagaimana seseorang duduk, berjalan, berinteraksi dengan orang lain itu akan bergantung pada status setiap orang yang terlibat gitu. Oleh karena itu nggak jarang orang Thailand tuh kayak mengajukan pertanyaan pribadi untuk membedakan status guna memastikan mereka menyapa dengan benar dan berperilaku dengan tepat. Misalnya orang Thailand tuh kayak menunjukkan hormat dengan salam dan tetapi pada tingkatan yang lebih luas, tingkat penghormatan tertinggi itu diberikan tentu saja kepada rakyat. Ya, lalu masuk kepada identitas nasional dan kebebasan. Jadi pada tahun 1939, Thailand itu mengubah namanya dari Siam menjadi Thailand yang berarti tanah kebebasan. Nah, retorika kebebasan ini memainkan peran penting dalam membangun identitas nasional Thailand. Nah, orang Thailand tuh umumnya menghargai kebebasan berekspresi, berbicara, dan beragama secara pribadi. Nah, lalu sejarah negara yang menghindari penjajahan oleh negara-negara bangsa Eropa itu juga telah berkontribusi pada rasa bangga dan nilai dalam kebebasan otonomi. Namun terlepas dari nilai budaya tersebut yang ditempatkan pada kebebasan berekspresi, lalu berbicara dan beragama itu, terdapat undang-undang yang membatasi sejauh mana Thailand dapat mengkritik atau menghina dua institusi dasar masyarakat mereka, yaitu keluarga kerajaan dan agama Buddha. Nama Thailand juga dimaksudkan untuk mewakili tanah Thai atau penerapan identitas Thailand oleh pemerintah di akhir 1950-an. Itu yang menjadi bagian dari retorika nasional dan menegaskan budaya Thailand terpadu yang terkait dengan Thai sentral atau pusat Thai sebagai kelompok etnis dominan di Thailand. Lalu masuk ke dalam raja. Jadi seperti yang kita ketahui, raja di sana itu sangat dihormati dan harus dihormati. Jadi dengan sejarah panjangnya pemerintahan monarki di Thailand, raja itu memainkan peran sentral dalam budaya Thailand. Secara resmi, raja adalah kepala negara dan kadang-kadang juga campur tangan dalam urusan, ikut mencampuri urusan politik di Thailand. Jadi di sana menunjukkan rasa tidak hormat kepada raja itu, kepada raja dari keluarga kerajaan adalah ilegal dan merupakan tabu. Dan warga itu dilarang menunjukkan perilaku yang dapat ditafsirkan sebagai fitnah atau kritis terhadap keluarga kerajaan. Namun hal ini tuh yang membuat sulit untuk menentukan apakah beberapa orang Thailand itu
nunduk kepada raja karena rasa hormat atau karena kepatuhan dari undang-undang yang ditetapkan di Thailand. Masuk kepada Sanuk. Jadi dalam kehidupan sehari-hari di Thailand terdapat penekanan kuat pada konsep Sanuk, gagasan bahwa hidup itu harus menyenangkan, santai, seperti yang kalian ketahui bahwa di Indonesia juga orangnya kebanyakan santai gitu kan. Karena itu Thailand tuh bisa sangat menyenangkan baik di tempat kerja maupun pada saat kegiatan sehari-hari. Jadi menampilkan emosi yang positif dalam interaksi sosial itu penting dalam budaya Thailand. Nah, seringkali Thailand itu menangani perselisihan kayak kesalahan kecil dan kemalangan yang dengan menggunakan konsep frasa Mai Pen Rai yang diterjemahkan dari ekspresi Thailand dengan mencerminkan pendekatan menyeluruh terhadap kehidupan bahwa gak apa-apa, tidak apa-apa, dan atau kehidupan itu untuk dinikmati gitu. Jadi penggunaan frase ini di mana-mana di Thailand mencerminkan disposisi meminimalkan konflik, perbedaan pendapat atau keluhan. Jadi senyum lalu tuh mengatakan kalimat Mai Pen Rai menunjukkan bahwa insiden itu tidak penting atau dan oleh karena itu nggak ada konflik yang terlibat gitu. Jadi orang Thailand tuh memiliki etos kerja yang kuat dan namun sekaligus ingin puas dengan apa yang mereka miliki, dan sikap tersebut dicerminkan dalam konsep Sanuk ini, upaya untuk mencapai kepuasan dalam apa yang dilakukan dan memanfaatkan situasi apapun dengan sebaik-baiknya ini dapat dilihat dengan cara beberapa orang Thailand yang ceria ke dalam aktivitas duniawi. Memang sudah biasa melihat orang Thailand tersenyum dan tertawa saat berinteraksi, seperti yang kalian ketahui di Indonesia. Kalau di Indonesia kan terdapat stereotip kalau orang Indonesia itu ramah, senyum, atau mudah diajak bergaul dan sebagainya. Begitu pula di Thailand. Lalu yang terakhir masuk kepada status khusus biksu. Jadi terdapat sejumlah kebiasaan di Thailand yang berkaitan dengan status biksu, status khusus biksu dalam masyarakat Thailand, karena disiplin keagamaan para biksu itu dilarang, para biksu di Thailand tuh dilarang untuk kontak fisik dengan perempuan. Oleh karena itu perempuan tuh diharapkan untuk tidak mendekati atau menghalangi jalan para biksu dan memastikan bahwa kontak tidak sengaja itu tidak terjadi gitu. Jadi kalau perempuan melakukan mau berdoa kepada biksu bahwa bubuk yang dimaksudkan untuk membawa berkat yang diterapkan untuk perempuan Thailand itu dilakukan dengan menggunakan ujung atau batang lilin. Jadi orang-orang itu diharapkan duduk dan berdiri dengan kepala mereka pada tingkat yang lebih rendah daripada seorang biksu. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya. Jadi terdapat 18 macam gender di Thailand. Seperti yang kalian ketahui bahwa di Thailand itu terdapat banyak sekali gender. Kalau misalnya disebutkan adalah seperti straight, pria, wanita, tom, dis, tom gay king, bi, both, gay queen, gay kings, lalu lesbian, hatoi, cherry, dan lain sebagainya. Jadi pada fun fact bagian saya itu terdapat 3 fun fact yang sebenarnya sudah mencakup di penjelasan sebelumnya. Itu Thailand itu adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah di bawah kekuasaan Eropa. Lalu kelahiran kembar siam pertama di dunia, kalau kalian tahu kembar siam, kembar gitu ada di Thailand yang paling pertama di dunia. Lalu fun fact yang ketiga, menghadiahkan sepasang kucing pada pernikahan itu menjadi suatu isyarat keberuntungan dalam kehidupan pasangan tersebut. Sekian dari pembahasan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Zahira dan teman-teman yang lain yang udah presentasi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Untuk teman-teman yang mau bertanya boleh menggunakan fitur raise hand atau jika ada kendala boleh menuliskan di kolom chat. Oke, ini udah ada 4 orang ya yang raise hand.
Di saya tadi yang pertama kayaknya ada Sereda dari ya. Mungkin dari Sereda boleh. Pertanyaannya ada di chat. Oke. Kita tampung dulu ya dari pertanyaan Sereda, mengapa negara Thailand tidak pernah dijajah oleh negara lain? Oke, untuk selanjutnya mungkin Putri Febriani boleh. Baik, mohon maaf sebelumnya nggak bisa nonton. Jadi kan di dalam slide sebelumnya itu disebutkan bahwa terdapat beberapa agama di Thailand dan salah satunya itu ada folk religions. Apakah bisa dijelaskan lebih rinci apa sih folk religions itu? Terima kasih. Terima kasih Putri. Untuk sesi pertama kita 3 pertanyaan dulu ya. Jadi untuk pertanyaan ketiga boleh kepada Kartika. Tadi kan kalian ada bahas ada sedikit ngebahas tentang masalah gender. Aku mau nanya aja, bagaimana sih hukum yang mengatur masalah gender di Thailand sendiri? Terus ngebahas tentang Thailand, di tahun lalu itu ada kudetanya Thailand. Nah, menurut kalian ada hubungannya nggak sih masalah gender hukum masalah gender yang diatur sama Thailand yang telah disuarakan sama aktivis-aktivis Thailand ini menjadi penyebab kudeta tahun lalu itu tuh berlangsung kayak gitu? Ya, terima kasih kepada Kartika. Untuk teman-teman dari kelompok Thailand, mungkin ada yang mau langsung menjawab. Saya mau jawab yang pertanyaan pertama. Ya, silakan pada Ani. Oke. Nah, mengapa sih negara Thailand tidak pernah dijajah negara lain? Ini pertanyaan yang bagus menurut saya. Soalnya saya juga masih bertanya-tanya sama mengapa sih bisa negara lain tidak menjajah Thailand. Seperti yang slide yang saya jelaskan pada sejarah tadi bahwa Thailand itu sudah terbuka. Kenapa alasannya bisa gitu? Thailand itu sudah terbuka dengan hubungan diplomasi dengan negara-negara lain seperti halnya Amerika, Portugal, dan lain-lainnya. Dari hubungan diplomasi ini adalah bertujuan untuk supaya mereka tidak senasib dengan Indochina seperti di Burma dan di negara-negara lain. Makanya mereka harus mungkin itu dari saya, jawaban singkat dari saya. Mungkin nambahin terkait pertanyaannya Agis, kenapa Thailand itu tidak pernah dijajah? Itu tuh karena faktor geografis. Thailand itu diapit di antara dua negara penjajah, Prancis yang menjajah wilayah timur dan Inggris yang menjajah wilayah barat, utara, dan selatan. Terus posisi Thailand ini menjadi daerah penstabil Inggris dan Perancis yang pernah berkonflik. Thailand itu menikmati hasil perdagangan yang melimpah karena mempertahankan hubungan baik dengan Inggris. Pada saat yang sama juga Perancis itu masih ingin memperluas daerah jajahannya. Dibantu dengan Inggris pada tahun 1896 dibuatlah perjanjian yang digagas Inggris. Perjanjian itu ditandatangani sejumlah negara Eropa termasuk Perancis. Perjanjian itu berisi bahwa Perancis dan negara Eropa lainnya itu tidak akan menjajah Thailand. Thailand dijadikan daerah netral antara wilayah jajahan Inggris dan Perancis. Terima kasih. Oke, makasih kepada Elmi dan Amin Rais. Mungkin ada sedikit juga tambahan dari aku untuk jawabannya Agis. Jadi selain dari faktor geografis, kemudian tadi ada faktor politik sama perjanjian, di Thailand juga minim hasil bumi. Jadi kan kalau negara-negara Eropa itu dulu melakukan kolonialisme, itu ngelihat dari kondisi sumber daya alam yang ada di negara tersebut. Nah, Thailand ini tuh minim hasil bumi ya, jadi negara Eropa itu kurang tertarik untuk menjajah Thailand. Kemudian selain itu juga Thailand itu terlibat di Perang Dunia Pertama, di mana negara Siam ini tuh mengirimkan pasukan untuk melawan Jerman ketika itu, Jerman dan Austria. Jadi makanya dari itu negara-negara Barat itu memasukkan Thailand ke dalam memberi kursi di perjanjian Versailles. Jadi dianggapnya sebagai bagian sekutunya Perancis dan Inggris ketika itu. Makanya nggak pernah dijajah.
Mungkin dari Zahira ada yang mau ditambahkan? Mungkin diarahkan kepada pesertanya dulu, please. Oh ya, baik. Kepada Sereda, bagaimana? Apakah ada yang mau ditambah? Oh ya, baik. Terima kasih kepada Sereda yang sudah bertanya dan teman-teman yang sudah menjawab. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Kartika dan Putri, apakah ada yang mau menjawab? Mungkin untuk poinnya dari Sereda dulu, please. Oke. Untuk poinnya bagaimana dari Sereda? Dimaksimalkan aja, oke. Jadi poinnya semua 5 ya untuk yang menjawab tadi. Baik, terima kasih pada Sereda. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Putri tadi, folk religion itu yang gimana sih gitu pertanyaannya. Terus yang pertanyaan dari Kartika tadi, hukum yang mengatur masalah gender di Thailand dan apakah ada keterkaitan antara kudeta militer Thailand tahun lalu ya 2019 dengan hukum masalah gender ini. Boleh silahkan kepada teman-teman kelompok Thailand. Ya, saya Zahira akan mencoba menjawab pertanyaan dari Putri mengenai folk religion. Jadi folk religion ini tadi apa ditampilkan ya di dalam tabel pada slide agama di penjelasan saya gitu. Jadi kalau saya cari tahu folk religion itu awalnya merupakan agama, artinya secara langsung itu kan agama rakyat. Atau agama lokal, agama daerah yang merupakan istilah yang digunakan dalam studi agama atau folkloristik untuk menggambarkan berbagai bentuk penerapan agama yang dianggap berbeda dari doktrin dan praktik agama yang terorganisasi. Agama rakyat itu kayak setiap praktik keagamaan etnis atau budaya yang berada di luar doktrin agama yang terorganisir. Jadi ini didasarkan pada kepercayaan populer dan kadang-kadang itu disebut sebagai agama populer atau vernakular. Nah, istilah ini tuh kayak ngacu pada cara orang mengalami dan mempraktikkan agama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi agama rakyat juga biasanya diikuti oleh mereka yang nggak ngeklaim doktrin agama apapun, seperti misalnya kayak doktrin agama yang biasa kayak Thailand atau Islam atau Hindu gitu. Lalu folk religion ini lebih berkaitan dengan pemahaman spiritualitas sehari-hari daripada dengan ritus dan ritual gitu. Jadi kalau mau dicontohin, yang paling dominan di Thailand mengenai folk religion itu animisme. Jadi sistem kepercayaan animisme itu dominan di Thailand, yang dia tuh di sana melibatkan Phi atau kalau bahasa Indonesianya roh, baik yang berasal dari leluhur atau yang tinggal di benda-benda alam. Seperti itu. Oke, terima kasih Zahira. Dari teman-teman kelompok Thailand lain ada yang mau menambahkan? Oke, cukup ya. Kepada Putri, apakah puas dengan jawabannya? Dan bagaimana untuk poinnya? Penjelasannya udah bagus, mungkin poinnya dimaksimalkan aja. Baik. Terima kasih kepada Putri. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Kartika, apakah ada yang mau mencoba menjawab? Mungkin aku lagi boleh nggak ya? Iya, boleh, silahkan. Aku mencoba jawab ya pertanyaannya tadi kan mengenai bagaimana hukum gender di Thailand gitu. Terus apa kaitannya sama kudeta di Thailand? Kalau yang saya ketahui mengenai hukum gender, yang pertama, kalau dalam UU kesetaraan gendernya sendiri itu memang sudah diterapkan di Thailand pada 2015 yang dilakukan untuk menghapus berbagai diskriminasi, salah satunya terhadap transgender. Jadi undang-undang ini mengkriminalisasi diskriminasi antara identitas seksual yang menegaskan bahwa diskriminasi itu nggak adil terhadap seseorang yang memiliki transgender ini ekspresi seksual yang berbeda dengan jenis kelamin aslinya. Tapi diskriminasi transgender itu ternyata masih banyak di Thailand gitu. Menurut
artikel di Bangkok Post pada 2000 yang mengklaim bahwa diskriminasi sosial itu masih banyak gitu. Jadi kayak dikatakan bahwa transgender itu nggak bisa punya pekerjaan kelas atas kayak dokter, lalu guru atau apa sebagainya. Nah, lalu juga dalam akhir-akhir tahun ini ada ya upaya untuk memasukkan istilah gender ketiga ke dalam konstitusi Thailand, tetapi hal tersebut masih belum bisa diterapkan di Thailand hingga saat ini. Kalau hubungannya sama kudeta, menurut saya nggak ada ya, karena hukum kesetaraan itu nggak berkorelasi dan berpengaruh sampai harus menyebabkan kudeta, karena kudeta tahun lalu juga itu kan nggak terjadinya karena masyarakat tuh merasa bahwa sistem pemerintahan monarki di Thailand tuh memiliki sifat yang terlalu diktator, padahal menganut sistem monarki yang konstitusional, sehingga membuat masyarakat tuh kayak melakukan kudeta yang cukup besar. Lalu juga berhubungan sama kalau kudeta kudeta di tahun 2014, memang awalnya pada saat itu tuh kayak transgender banyak mencoba untuk membuat RUU mengenai pernikahan yang sah sesama jenis gitu, tapi mereka itu istilahnya berhadangan gitu. Nah, jadi RUU tersebut tuh ditunda karena kudeta politik yang terjadi di Thailand. Jadi memang berhubungan, tapi dia nggak langsung terkait menjadi masalah yang menyebabkan kudeta di Thailand itu terjadi gitu. Menurut saya itu saja. Terima kasih kepada Zahira. Dari Elmi sama Amin Rais, apakah ada yang mau ditambahkan? Ya, oke. Aku mau nambahin sedikit sih dari yang tadi Zahira sampaikan, selaras dengan argumennya Zahira, bahwa adanya banyaknya gender gitu di Thailand itu sebenarnya bukan jadi pendorong adanya kudeta militer di tahun 2014 itu. Cuman ya tadi udah dijelaskan juga karena sistem mereka kan masih monarki konstitusional. Nah, jadi banyak banget jadi demokrasi itu belum lahir gitu di Thailand. Selain itu juga aktor militer itu sangat besar banget di Thailand, di mana demokrasi itu benar-benar demokrasi itu benar-benar berakar di kalangan militer. Jadi emang peran militer Thailand itu sangat besar gitu di negara tersebut, kayak gitu. Kepada Amin, boleh silahkan untuk menambah. Berdasarkan pencarian saya sendiri, saya menemukan kalau akibat dari kudeta 2014 itu memang tidak ada kaitannya seperti yang dijelaskan Zahira sama Hamzah. Nah, yang di antara itu saat kudeta 2014 itu dipimpin oleh era Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Ini tuh bukan kayak ini tuh dalam kudetanya itu terjadi karena krisis politik setahun belakang dan tuduhan korupsi angkatan bersenjata. Tuduhan korupsi maksudnya, sehingga angkatan bersenjata turun tangan dengan mencabut konstitusi, membubarkan pemerintahan Thaksin Shinawatra dan menjanjikan reformasi politik. Nah, ini lebih kepada politik itu sendiri. Itu Terima kasih kepada Amin dan Zahira. Untuk Kartika, bagaimana dengan jawabannya? Ya, menurut aku cukup jelas sih. Mungkin nambahin sedikit aja. Kudeta Thailand ini bukan tidak ada hubungan dengan hukum yang tadi aku jelasin tentang kesetaraan gender gitu. Tidak ada hubungan dengan kesetaraan gender gitu loh, tapi karena ada hukum kesetaraan gender yang diangkat di konstitusionalnya Thailand, akhirnya setelah kudeta ini tuh ini juga menjadi permasalahan kalau misalnya ada hukum-hukum yang ditunda seperti itu sih kalau menurut aku. Udah cukup baik penjelasan kalian. Terima kasih kepada Kartika. Untuk poinnya bagaimana?
Masing-masing 5. Makasih kepada Kartika. Selanjutnya karena masih ada sedikit waktu ya, kita buka sesi kedua, cuman kita menerima 2 pertanyaan karena waktunya udah hampir habis. Boleh kepada Nur Ajijah. Jadi pertanyaannya itu, Thailand ini kan negaranya tuh tingkat pariwisatanya itu baik dan memiliki strategi The Tourism Authority atau sering disingkat TAT yang berpusat di Bangkok dan memiliki perwakilan di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Dan tugas Indonesia ini untuk mempromosikan tempat wisatanya. Pertanyaan saya adalah, apa sih tugas utama dari TAT ini dibangun selain untuk mempromosikan tempat wisatanya? Sekian dan Terima kasih kepada Nur Ajijah. Untuk pertanyaannya, selanjutnya kita beri kesempatan kepada Ristiani untuk menyampaikan pendapatnya. Pertanyaannya. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Saya Ristiani izin bertanya. Tadi kan kalian ngebahas mengenai kebudayaan atau kebiasaan. Nah, kira-kira ada nggak sih kebiasaan orang Thailand yang berkaitan dengan mistis gitu, tapi masih kental sampai sekarang? Jika ada, itu apa dan kenapa dilaksanakan gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ristiani. Mungkin aku coba mengulang pertanyaannya ya. Tadi untuk pertanyaan Ajijah itu seputar TAT, itu tugas utama TAT itu apa gitu di TAT Thailand di negara-negara lain gitu. Kemudian kalau pertanyaan dari Ristiani tadi, apakah masih ada kepercayaan mistis di negara Thailand gitu ya? Kayaknya Ristiani ini abis nonton The Medium ya ini ya. Oke, boleh buat teman-teman dari kelompok Thailand kalau yang ingin menjawab. Di sini aku mau jawab sedikit tentang pertanyaannya Dija. Tugas utama dari TAT ya. Tentunya itu tugasnya itu mempromosikan segala sesuatu tentang pariwisata di Thailand untuk menarik calon wisatanya dari berbagai negara di tempat perwakilan-perwakilan yang ada strategi TAT-nya ini. Terus berbagai informasi juga bisa ditemukan nih di tempat wisata kayak tempat wisata yang harus dikunjungi di Thailand. Terus dengan mengunjungi website TAT ataupun media sosial seperti terus kota-kota tujuan utama di Thailand itu dan sekitarnya kayak Pattaya, Phuket, dan Chiang Mai tersaji dengan jabaran-jabaran objek-objek wisata yang wajib dikunjungi selama berada di sana. Terus public relation TAT ini di Jakarta itu kayak melakukan kegiatan promosi agar calon wisata semakin teredukasi dengan informasi mengenai wisata Thailand dan ingin mengingatkan masyarakat untuk pergi berkunjung ke Thailand. Yang kegiatan ini tuh bertujuan kayak untuk menunjang pariwisata dengan meningkatkan daya tarik suatu wilayah tujuan pariwisata ke Thailand sehingga menarik perhatian pariwisatawan. Sekian, kasih. Terima kasih kepada Elmi. Untuk teman-teman dari kelompok Thailand, apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, kalau nggak ada, aku mau nambahin sedikit sih. Tadi selain kata Elmi itu untuk tentunya kan adanya TAT ini untuk meningkatkan tourism di Thailand. Terus juga kalau yang aku tahu itu kan Thailand itu dulu sering banget dikenal sebagai negara seks gitu kan ya, sex city. Jadi orang-orang tuh berbondong-bondong ke Thailand itu untuk mendapatkan hiburan ya kayak ke klub malam, terus juga tempat untuk pelacuran gitu, mohon maaf ya. Nah, cuman ini tuh pengen dirubah sama pemerintah Thailand melalui si TAT ini salah satunya, dan juga selain TAT juga ingin dirubah oleh pemerintah Thailand itu melalui gastro diplomasinya juga. Jadi ingin memperbaiki kembali citra Thailand di mata dunia kayak gitu. Kalau yang dari aku gitu sih. Ada dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan? Atau dari kelompok lain juga boleh kalau ingin ada yang tahu tentang TAT ini.
Oke, kalau nggak ada, mungkin kepada Nur Ajijah, bagaimana atas jawabannya? Aku juga menanggapi sih sebenarnya dari apa yang kalian sampaikan. Jadi ternyata TAT ini perannya bagus banget ya, apalagi kan kalau diterapkan di Indonesia, setahu kita ya, karena kan Indonesia juga punya banyak tempat wisata yang bagus-bagus. Dan kalau TAT ini, semacam TAT ini dibuat di Indonesia, mungkin juga bakal mengedongkrak banget nih pariwisata Indonesia. Oke, makasih jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk poinnya bagaimana ini pada Jijah? Dimaksimalkan aja. Oke, terima kasih kepada Jijah. Untuk selanjutnya, itu pertanyaan dari Ristiani tadi. Apakah ritual mistis atau kepercayaan mistis itu masih dipraktekkan di Thailand? Apakah ada yang ingin menjawab? Nah, kalau kepercayaan mistis itu menurut saya, ini saya lihat-lihat dari itu ya, dari film dan artikel juga, memang ada kalau kepercayaan mistis di Thailand, seperti halnya ada kayak kepercayaan Buddha itu identik dengan reinkarnasi kan. Nah, itu salah satunya mereka itu percaya kepada reinkarnasi. Dan juga bahwa kalau mereka meninggal juga pun mereka tidak langsung ke surga, tapi mereka tuh menunggu dulu kayak ada kayak urutan, menunggu ya urutan, misalnya itu 1 bulan urutannya, mungkin mereka nanti kan pulang ke surganya 1 bulan. Terus menurut saya kalau ya pokoknya banyak banget, tapi cuma itu yang saya tahu reinkarnasi. Ya, terima kasih kepada Amin. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Mungkin Jahira atau Elmi atau teman-teman dari kelompok lain yang tahu gitu seputar kehidupan mistis di Thailand? Tidak ada? Oke deh. Oh ya, Elmi. Ya, silakan Elmi. Sedikit aja, itu kayak tentang menunggang gajah di Thailand. Itu kan menjadi salah satu kisah merupakan salah satu atraksi wisata itu yang paling banyak, yang paling populer tuh di Thailand kan. Itu tuh gara-gara ada ceritanya tuh, kayak legendarisnya ketika Thailand itu dikenal sebagai kerajaan Ayutthaya, masa pemerintahan Raja Naresuan, ditandai oleh satu pertemuan paling legendaris dalam sejarahnya itu. Pada masa itu tuh raja itu memanggil putra mahkota Burma Mingya Sua untuk menghadapi dalam pertempuran tunggal dengan menaiki gajah. Terus Mingya pun menerima dan Naresuan itu membunuh lawannya, memenangkan pertempuran yang menjamin kemenangan Thailand di kemudian hari. Itulah kenapa gajah itu jadi salah satu yang dilakukan sampai sekarang gitu untuk menunggang gajah. Ya, itu aja. Makasih. Ya, terima kasih kepada Elmi dan Amin. Aku mau nambahin sedikit juga sih untuk yang kehidupan mistis ini. Sebenarnya dari film terbaru The Medium yang ditayangkan oleh dari ini buatan Thailand, itu juga sebenarnya memperlihatkan sih, itu kan based on true story ya, berdasarkan kisah nyata. Jadi di situ kita juga bisa lihat sebenarnya gimana kehidupan mistis atau kepercayaan mistis itu masih kental gitu di kehidupan, khususnya di masyarakat desa di Thailand. Dimana di situ kan dijelasin kalau ternyata ada dewa bayan itu yang dia masuk ke tubuh manusia terus memberikan ilham dan segala macam, dan ada roh-roh jahat juga yang masuk ke tubuh manusia gitu kan. Nah itu juga menurut aku jadi salah satu gambaran sih gimana kalau kehidupan mistis itu masih sangat kental di masyarakat Thailand kayak gitu. Saya menambahkan juga, Ya, ternyata ini dari berita merdeka.com ya, ternyata roh-roh yang kayak gitu tuh ternyata memang budayanya mereka. Mereka tuh nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia kan takut ya kalau lihat hantu gitu, tapi di sana justru mereka itu kayak tidak ditakuti, melainkan untuk dihormati. Itu mereka itu berusaha hidup rukun dan berbagi tempat dengan para hantu dalam kehidupan sehari-hari.
masyarakat Thailand juga percaya bahwa hantu itu ada di mana-mana, baik di pemakaman, pohon, kuil Buddha, hutan, gunung, rumah, jalan raya, dan sebagainya. Misalnya seperti ada kayak di, jangan heran kalau ketemu di Thailand itu kayak ada di setiap pohon tuh ada tempelan kain gitu. Dan juga ada juga disediakan kuil, yaitu kuil roh itu namanya Maenak Prakanong yang terletak di Bangkok. Itu salah satu pusat wisata juga kan. Oke, terima kasih kepada Amin. Kepada Ristiani bagaimana untuk jawabannya? Terima kasih banyak Kak. Berarti di Thailand itu masih sangat kental ya berbornya sama hal-hal mistis. Terima kasih Kak. Untuk poinnya dimaksimalkan aja Kak. Oke, terima kasih. Ya, pertanyaan dari Ristiani tadi dan jawaban dari kita menutup mengantarkan kita pada penghujung diskusi ya, karena waktunya juga udah melebihi. Jadi kepada teman-teman semua terima kasih atas partisipasinya. Kepada teman-teman yang presentasi juga terima kasih atas ilmunya. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Baik, saya tutup. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kendala tadi dari kelompok kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.